Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ramli SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Win Syekh M Jamil Jambi Bukit Tinggi, bidang studi akidah akhlak dengan NIM 211251839. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Al-Mujahidin Al-Ma'rif Peprek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya akan melaksanakan praktik di kelas 5 dengan materi Kalimat Thayyibah Tarjih, pembelajaran semester 2 tahun 2025-2026. Demikian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Silakan duduk kembali. Agustira Hadir. Ahmad Aldiawan, Al-Fatihah. mana dia? Mungkin saja. Oh, mungkin sakit. Haikal Fikrianto, Hadir. Alia Adiana Maulida, Hadirah. Bilin Asmuni, Hadirah. Kholakul Yakin, Hadir. Muhammad Abadi, Hadir. Muaz Albarzanji, Hadir. Mustafa Ainal Ahya, Hadir. Naila Ulandari, Hadirah. Novi Angle, Hadirah. Rizky Octavio Santoso, Hadir. Ririn Octavia Anggraini, Hadirah. Sapa Azwa Zahra, Hadirah.
Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh Ananda Naila Wulandari. Silakan. Baiklah anak-anak, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, silakan berdiri ya. Duduk anak-anak. Naila, terima kasih ya. Silakan duduk Naila. Baiklah anak-anak, selanjutnya adakah yang pernah pergi melayat? Ayah Pak. Ya, kalian apa yang kalian ucap ketika pergi melayat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus, adakah yang pernah terpleset atau Pak. jatuh? Nah. Ya, kalau terpleset apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang disebut dengan kalimat tarjih. Selanjutnya kita akan cari tujuan pembelajaran hari ini. Ya, ini tujuannya ya. Tujuan pembelajaran adalah melafal kalimat thayyibah tarjih dengan fasih dan benar ya. Kedua, menjelaskan makna kalimat tarjih secara bahasa dan istilah. Ketiga, mengidentifikasi waktu yang tepat dalam mengucapkan kalimat tarjih. 4. Menganalisis hikmah mengucapkan kalimat tarjih dalam menghadapi musibah. Itu tujuan pembelajaran ya. Baik, selanjutnya kita akan ice breaking ya. Yang jadi pemimpin ketua kelas ya. Ayo silakan maju ke kelasnya. Kita akan tepuk semangat ya. Silakan berdiri yang lain. Ayo kita mulai. Tepuk semangat. Sekali lagi, ulang. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, silakan duduk. Semuanya duduk ya, duduk kembali ya. Baiklah anak-anak, kita akan menyaksikan bersama-sama video pembelajaran hari ini ya. Tolong perhatikan ya.
Baiklah anak-anak, selanjutnya waktu yang tepat untuk mengucapkan. Apa itu? Tentang berita duka cita ya. Terus apa lagi? Apa? Tentang bencana alam ya. Terus kecelakaan. Kalau kita melihat orang tabrakan, kita mengucapkan kalimat Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi kalimat thayyibah tarji ya. Kalimat tarji adalah bunyi kalimat tarji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya kita kembali. Menurut bahasa yaitu pengembalian, sedangkan menurut istilah adalah ucapan atau kalimat yang berisi tentang kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Adapun waktu yang tepat untuk mengucap kalimat tarji seperti mendengar duka cita, bencana alam, terpleset atau jatuh, tabrakan. Kemudian ada hikmah ketika seseorang menghadap musibah atau seseorang terkena musibah, hikmahnya yang sempurna dari Allah, akan mendapat rahmat, karunia dan nikmat dari Allah. Ya. Untuk itu saya akan membagikan kelompok ya. Nanti untuk mempresentasikan masing-masing kelompok ya. Silakan membagi kelompoknya. Ayo silakan. Membagikan LKPD ya, untuk mendiskusikan tentang video yang saya tayangkan tadi ya. Ini untuk kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3 ya. Silakan diskusi ya. Silakan diskusi. Nanti setelah kalian diskusi akan maju ke depan ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang video yang saya tayangkan tadi ya. Silakan dikerjakan ya. Silakan. Jangan sampai salah ya, hati-hati ya. Dikerjakan ya. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Kalau nggak ngerti ya, perlu ditanyakan sama Pak Guru ya.
Ini ya. Ini kan sudah betul. Sudah betul. Ya. Gimana? Sudah selesai? Belum. Ya, kerjakan ya. Kelompok 2 sudah selesai? Ya, tekan. Sudah selesai belum? Sudah? Ya. Kita mulai dari mana? Kelompok 1 atau kelompok 3? Atau kelompok 1? Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Silakan kelompok 1. Silakan maju semua. Ya. Kemana ya? Baca ya. Apa? Sebut nama kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya nama saya Mustafa Ainal Ahyar. Saya Aika
mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, nama saya Muhammad Muaz Al-Barzanji. Saya Agustira. Saya Deden Oktavia Anggraini. Saya Alia Adriana Maulida. Saya Bebe Purut. Soalnya adalah mengapa Rani harus mengucapkan kalimat tersebut? Jelaskan hubungannya dengan kepemilikan Allah. Jawabannya adalah karena kita menyatakan pengakuan dengan tulus bahwa kita milik Allah dan kembali menghadap kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, nama saya Naila Ulandari. Nama saya Novia Ahlin. Saya Ahmad Alwiawan. Saya Kolakul Yakin. Saya Muhammad Abadi. Soal, tuliskan tiga nasihat yang akan kelompokmu berikan kepada Rani agar ia bisa bersikap sabar dan tawakal. 1. Bersabarlah, Rani akan orang yang bersabar akan mendapatkan keberkahan. Nasihat 2. Apabila Rani bersabar menerima musibah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nasihat 3. Apabila Rani bertawakal, maka Allah memberikan gantinya. Selanjutnya, tempat duduk kita harus seperti semula ya. Silakan ya. Selanjutnya kita akan ice breaking dulu ya, karena kelelahan untuk mendiskusi kelompok ya. Silakan berdiri semuanya ya. Kita akan ice breaking dulu. Siap ya? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, silakan duduk kembali ya. Baiklah, selanjutnya saya akan membagikan quiz test ya. Secara individu ya. Dikerjakan. Pak Guru sudah membagikan quiz test untuk melihat sejauh mana kemampuan pada materi hari ini tentang kalimat thayyibah tadi. Silakan dikerjakan ya. Kalau memang ada kesulitan perlu ditanyakan ya, kalau nggak ngerti ya. Baiklah, kalau sudah silakan kumpul di sini. Yang sebelah sini dulu ya. Silakan.
kalian sudah bagus ya. Baik, selanjutnya kalimat tadi adalah kalimat tentang mengingat kita bahwa yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan selanjutnya kita sudah mempelajari tentang kalimat tadi ini, mulai dari diskusi kelompok, mempresentasikan, kemudian quiz test, dan alhamdulillah pada hari ini bisa mengerjakan dengan baik. Baik, selanjutnya Pak Guru akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tadi? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya. Mendengar berita kematian. Ya, selanjutnya ada? Saya, Pak. Ya. Mengalami kecelakaan. Selanjutnya? Saya, Pak. Ya, silakan Mas. Menghilangkan harta benda. Selanjutnya? Saya, Pak, terkena penyakit. Ya. Terus selanjutnya? Saya, Pak, mendengar kabar yang sangat menyedihkan. Ya, bagus ya. Berarti kalian sudah mengerti tentang kalimat tadi. Baik, selanjutnya untuk materi besok tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna ya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk penutup kita akan membacakan kalimat alhamdulillah. Sama-sama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.